bahwa pandangan tradisional ini sangat dominan dalam diskursus percakapan lintas agama, ya, bahwa kitab suci terdahulu itu telah mengalami distorsi, itu sangat-sangat dominan. Nah, karena itu saya ingin masuk kepada bagian keempat yang saya kira akan lebih banyak fokus di bagian ini. Bagaimana kita mengatasi? Tentu teman-teman saya juga perlu mengakui ini hanya satu pandangan saja. Anda boleh tidak setuju dan saya akan senang sekali jika kita bisa berdiskusi lebih secara produktif nanti. Dan mungkin tidak perlu 1 jam, saya juga tidak apa-apa. Mungkin kita bisa lanjutkan kapan-kapan, kemudian lebih banyak interaksi. Nah, yang ingin saya ajukan adalah untuk mengatasi problem akut ini, ya, bahwa kitab suci terdahulu telah mengalami distorsi. Solusi yang saya ingin tawarkan adalah bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam konteks yang dialektis, dalam konteks bahwa Al-Quran itu berdialog dengan kitab suci sebelumnya. Ada banyak argumen, kenapa pendekatan ini berpijak dari Al-Quran sendiri. Di samping tentu saja adalah model yang sebenarnya menyerap semangat zaman. Zaman ini adalah zaman dialog, ya. Zaman di mana kita tidak bisa hidup terisolasi, ya. Kita hidup di dalam zaman yang betul-betul plural. Ya, kemanapun Anda pergi, ya, Anda akan menemukan orang yang berbeda keyakinan sekarang. Kita tidak lagi bisa hidup sendiri, terisolasi dari komunitas agama atau paham yang berbeda, gitu. Karena itu kita tidak bisa kecuali berdialog dengan pandangan atau keyakinan yang berbeda. Itu semangat zaman, ya. Nah, di samping kita perlu merefleksikan semangat zaman, tapi saya kira penekanan perlunya melihat Al-Quran berdialog dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sebenarnya berpijak pada kandungan kitab suci Quran itu sendiri, gitu. Bahwa Al-Quran itu mengandung banyak sekali apa yang biasa disebut oleh para sarjana sebagai biblical material, atau bahan-bahan Bible, bahan-bahan Alkitab dalam Al-Quran itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengkalkulasi lebih dari 2/3 Al-Quran itu sebenarnya bisa dicarikan biblical subtext-nya. Ini menarik sekali. Ada istilah biblical subtext, ya. Bisa kita temukan, maksudnya dari Bible atau para biblical literature atau literatur yang sudah berkembang setelah Bible. Jadi ada kawan yang menghitung, ya, katanya 2/3, lebih dari 2/3 isi Al-Quran itu sebenarnya bisa kita lacak dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena saya sebenarnya saya tidak khawatir teman-teman yang hadir pada malam ini cukup cerdas untuk menggunakan apa yang saya katakan sebagai bahan polemik, ya. Jadi mohon jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan, ya. Misalnya nanti akan ada orang yang mengatakan, "Wah, tuh lihat Quran mencomot dari kitab saya," gitu. Please, jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan. Quran itu tidak mencomot, ya. Jadi tidak ada, walaupun saya mengatakan banyak bahan Bible dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak mencomot. Ya, tidak ada kutipan dalam Al-Quran. Ya, jadi sama sekali Al-Quran itu tidak mengutip. Satu-satunya, kalau masih ingin katakan kutipan, itu hanya ada satu kata, satu kalimat dalam Al-Quran yang sebenarnya mengutip dari Mazmur, mengutip dari Zabur. Ya, katabna bi Zabur, dan kami tulis dalam Zabur, wa yaritha min ibadiyas solehin, bahwa dunia ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Itu adalah kutipan persis dalam Zabur. Jadi hanya satu, ya. Tidak ada kutipan Alkitab dalam Al-Quran kecuali satu fragmen kitab Zabur, hanya satu, kecil saja. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa banyak sekali kisah-kisah figur-figur Alkitab itu yang ada dalam Al-Quran, dari Adam hingga Yesus, hingga Isa, disebutkan Isa dalam Al-Quran. Jadi
apa namanya, dan karena itu banyak sarjana apa namanya sebenarnya kaget. Halo? Oke, banyak sarjana kaget ketika membaca narasi tradisional yang ditulis oleh Wah, sarjana-sarjana Muslim. sekali. eh Mohon di ini dulu Mas ya, di apa di mute dulu, nanti boleh berdiskusi. Yang menyebut bahwa jika Al-Quran ini turun dalam iklim paganistik, salah satu penyebab kenapa masalah falsifikasi ini tidak selesai, karena ada kecenderungan kita memaksakan definisi kita tentang wahyu dan kita gunakan untuk mengevaluasi kitab suci agama lain. Nah, dalam buku polemik kitab suci itu, ini sebenarnya solusi yang saya tawarkan. Ya, saya belum sampai kepada persoalan dialog, tetapi solusi yang saya tawarkan adalah bahwa sepanjang orang Islam misalnya memaksakan definisi tentang wahyu untuk mengevaluasi apa namanya Alkitab, maka falsifikasi ini akan tetap kuat gitu. Karena dalam paham Muslim, wahyu itu adalah firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu tidak punya intervensi apapun, ya. Jadi semua yang dia sampaikan itu semua berasal dari Tuhan gitu. Artinya dia penerima pasif. Ya. Dalam tradisi Kristen tidak ada masalah bahwa kitab suci itu ditulis oleh manusia gitu. Ya. Jadi semua yang ada dalam perjanjian baru itu semuanya ditulis oleh manusia, termasuk Injil. Itu ditulis oleh 4 orang murid Yesus atau orang baik itu murid langsung atau murid tidak langsung. Jadi ditulis oleh manusia gitu. Hanya dalam paham Kristen, para penulis wahyu ini, para penulis apa namanya perjanjian baru ini, mereka itu sebenarnya dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, karena itu statusnya adalah kitab suci. Jadi inspired word, ya. Jadi kata-kata yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan, walaupun ditulis oleh tangan manusia. Ini kan berbeda. Jadi konsep wahyu dalam Islam dan Kristen itu memang berbeda gitu. Orang Kristen akan sulit memahami konsep wahyu dalam Islam karena gimana mungkin gitu wahyu itu didiktikan. Memang Tuhan tuh bahasanya bahasa Arab, gitu kan? Jadi Tuhan ngerti nggak bahasa Indonesia? Nah, kan begitu jadi pertanyaannya, menjadi sangat polemis ya. Nah, solusi yang saya tawarkan waktu itu ketika menulis buku itu adalah kita seharusnya tidak memaksakan konsepsi kewahyuan kita untuk dijadikan sebagai standar mengevaluasi kitab suci agama lain. Karena masing-masing komunitas agama mempunyai konsepsi wahyu yang berbeda. Jadi saya bilang, kalau kita tidak memaksakan kehendak kita, maka persoalan falsifikasi ini bisa kita atasi. Jadi itu solusi yang dulu saya tawarkan. Tapi Anda memang benar.